Halo, jadi ceritanya beberapa hari yang lalu ada satu teman nanya ke saya tentang gimana caranya bikin essay untuk LPDP yang baik dan berbobot. Saya bilang wah ini berat gitu ya, karena saya juga nggak tahu yang LPDP cari itu gimana gitu ya. Saya juga bukan reviewer gitu. Tapi dia bilang versi saya maunya ya sudah, lebih enak buat saya karena saya percaya di luar sana juga banyak versi, setiap orang punya versi masing-masing dan mungkin ini adalah versi saya yang saya pakai, yang saya percayai, yang saya gunakan ketika apply LPDP dulu. Oke, jadi essay LPDP atau personal statement begitu ya. Sebenarnya menurut saya itu menjawab pertanyaan why. Kenapa? Kenapa sih kita milih jurusan atau universitas itu gitu. Bahkan kenapa kita milih LPDP sebagai pemberi beasiswa kita. Nah, itu dijawab di essay atau personal statement itu gitu. Nah, kemudian dia juga menjawab tentang kalau udah kuliah selesai misalnya, semua ngapain gitu ya. Termasuk mungkin juga di dalam kuliah itu gitu ya. Nanti coba dibaca lagi persyaratannya kayak gimana gitu ya. Pasti ada apa aja yang harus dituliskan di situ gitu. Tapi kurang lebih jawab itulah, menjawab why sampai kemudian menjawab nanti mau ngapain setelah kuliah gitu. Nah kemudian setelah itu kalau udah ada gambaran mau nulis apa, alasannya apa gitu ya, nanti mau ngapain, usahakan dibuat sepersonal mungkin gitu ya. Selain tadi sudah, nanti teman-teman tinggal silakan cari ya hal teknis ya, nulis paragraf gimana gitu ya. Nah usahakan alur ceritanya nanti dibuat sepersonal mungkin. Misalnya bisa aja dihubungkan dengan pengalaman hidup yang menjadi titik balik teman-teman gitu, yang kemudian membuat teman-teman untuk mau mempelajari lebih dalam tentang satu subjek itu gitu. Atau bisa juga dihubungkan dengan background pendidikan atau pekerjaan teman-teman, karena mungkin berhubungan gitu ya sehingga mau memperdalam lagi. Atau karena teman-teman sehari-hari melihat permasalahan yang nyata di kehidupan dan teman-teman ingin membantu atau memecahkan masalah yang ada itu dengan cara apa? Dengan cara studi misalnya seperti itu. Dan macam-macam lainnya yang menurut saya banyak alasan lain yang memang bisa kita sampaikan dan usahakan alasan itu memang personal. Ya, bukan berdasarkan teori apa gitu ya. Jadi memang personal dan urgent untuk disampaikan gitu. Oke, nah kemudian setelah sudah selesai gitu ya, misalnya sudah bikin draft gitu, biarkan itu diam dulu sejenak. Dalam artian buat essay atau personal statement itu jangan semalaman gitu ya. Misalnya besok submit terus malam ini baru bikin, enggak, jangan gitu ya. Memang it takes time gitu ya, tapi itu nanti akan bisa memberikan perspektif yang berbeda gitu ya, akan membuat lebih enak dibaca gitu. Karena misalnya kita sudah nulis satu draft gitu, terus kemudian kita tinggalkan sehari atau 2 hari, kita balik lagi, kita baca lagi draftnya itu. Nah biasanya itu akan ada tuh perspektif-perspektif baru, kayak misalnya oh kayaknya kalimat ini kurang pas deh, kurang cocok deh misalnya gitu, terus kemudian diganti apa dan lain sebagainya, atau kayaknya harus ditambah apa deh. Itu beberapa hal yang biasanya akan didapat setelah kita meninggalkan sejenak draft kita. Kemudian setelah kira-kira sudah oke lah, ini udah oke draftnya gitu ya, pastikan tidak ada typo ya kan. Terus kemudian ditulis dengan rapi dan ditulis dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Misalnya kalau memang perintahnya bahasa Inggris ya bahasa Inggris yang baik dan benar, kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia yang baik dan benar dan lain sebagainya. Mana yang huruf miring, mana yang huruf tebal gitu dan lain sebagainya. Nah kalau semuanya udah merasa oke gitu ya secara pribadi, sebaiknya minta orang lain untuk mereview. Saya juga melakukan itu gitu ya. 1 atau 2 orang gitu ya diminta untuk mereview kerjaan atau draft kita gitu ya. Kita mintakan feedback dari orang itu. Nah upayakan orang itu adalah orang yang objektif melihat tulisan. Nggak harus yang expert di bidang perbeasiswaan gitu ya, nggak harus yang expert di bidang tulis menulis gitu.
Tapi yang usahakan yang memang objektif sehingga kita dapat perspektif yang objektif juga gitu. Nah, nanti mereka akan kasih perspektifnya ke kita, terus kemudian kita akan pertimbangkan apakah kita akan mengikuti pendapatnya dia atau hasil feedbacknya dia atau enggak. Karena semua itu tentu kembali lagi bahwa itu milik kita, itu tulisan kita. Sehingga yang berhak mengubah, yang berhak menambahkan itu kita. Orang lain hanya memberikan pendapat, terserah kita mau kita pakai atau enggak. Setelah itu udah semua beres, ya sudah tinggal submit, berdoa, semoga mendapatkan beasiswanya. Good luck ya.